يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Innahu kana zaluman jahula. Wa qala Allah azza wa jalla aydan, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin wa jawazin wa mustakbirin. Muttafaq alaih. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Quran salah satu pola yang sering digunakan adalah urutan atau lazim, dalam bahasa fikih namanya tartiban. Biasanya pengurutan itu memiliki penekanan tertentu dalam rangka memberi penegasan entah tentang keharusan, entah tentang bahaya, tentang sesuatu. Salah satu urutan yang menarik yang terbalik adalah hubungan antara bodoh dan zalim. Tadi sudah disebutkan bahwa temanya adalah bahayanya bodoh, kasarnya begitu. Salah satu dalil penting mengenai korelasi, koneksi antara zalim dan bodoh adalah surat Al-Ahzab 72. Kita nanti korelasikan dengan pertanyaan malaikat terkait dengan firman Allah bahwa aku akan mengangkat seorang khalifah di bumi. Ayat ini para jamaah menyebutkan innahu kana zaluman jahulan. Hu kembali ke manusia, al-insan. Menurut kaidah tafsir, ketika penggunaan insan yang tunggal itu dibubuhi alif lam, maka menunjukkan pemberlakuannya bagi setiap orang. Itu artinya setiap diri kita, saya dan semua jamaah berpeluang menjadi pribadi zolum, menganiaya, merusak baik diri maupun pihak lain, kalau sebabnya jahulan. Maka tadi dikatakan, mengapa Allah mendahulukan zoluman daripada jahulan? Di sini Allah ingin menekankan akibatnya dulu, baru sebabnya. Pola seperti ini sangat lazim digunakan Al-Quran. Terkadang sebabnya dulu, baru akibatnya. Pada ayat yang lain, akibatnya dulu, baru sebabnya. Ayat ini penekanannya pada akibatnya dulu.
baru sebabnya. Kenapa dia berbuat zalim? Apa bentuk kezaliman itu? Kita lihat. Zoluman pelakunya adalah zalim kalau tunggal. Allah ingin menekankan pada kita bahwa tindakan zalim, menganiaya, merusak, termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, biasanya terjadi karena jahulan, kebodohan. Lebih unik lagi, kenapa yang digunakan jahul, bukan sufaha? Para mufasir biasanya membedakan. Kalau jahulan itu kebodohan yang bukan tidak tahu, kebodohan yang ada dorongan enggan mengamalkan. Tapi kalau bodohnya dalam konteks tidak mampu berakal, lazim disebut sufaha. Jadi orang yang akalnya lemah, orang yang nggak mampu berpikir lebih, namanya sufaha. Tetapi orang yang tidak mau tahu, namanya jahulan. Baik, kembali ke sini. Zoluman. Lantas apa bentuk kezaliman itu? Kita lari ke surat Az-Zumar tadi. Innal khasirina, sungguh orang yang rugi. Di akhirat nanti kita semua pasti rugi kalau menjadi alladzina khasiru anfusahum, yang merugikan keluar dirinya, wa ahlihim, dan keluarganya pada hari kiamat. Siapakah mereka? Orang yang jahulan tadi. Maka ketika kita menjadi laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, jahulan dalam pengertian tidak mampu dan tidak mau mencari ilmu agama, besar kemungkinan kita akan melakukan kezaliman pada anak-anak kita, pada istri kita. Kenapa? Karena dibiarkan istri kita tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dibiarkan anak-anak kita tidak mengerti pada nilai-nilai agama. Mengapa? Karena kita diam. Kita diam, tidak mengingatkan, karena kita tidak mengerti dan tidak mau tahu tentang ilmu agama. Oleh sebab itu Allah menyebutnya orang-orang seperti ini, laki-laki, suami, ayah seperti ini, masuk kategori innal khosirin, orang-orang yang rugi, yang pasti di akhirat dia akan menyesal. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian mengapa disebut zalim? Kita buktikan hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 30, 31 dan 32. Malaikat sempat bertanya kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah berkata kepada mereka, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan mengangkat pengelola bumi. Lantas malaikat bertanya, ataj'alu fiha, ya Allah, untuk apa mengangkat makhluk, mengangkat petugas, mengangkat pengelola? Yang kami khawatir mereka itu mayyufsidu fiha, akan merusak bumi, yasfikud dima, menumpahkan darah. Tidakkah cukup kami bertasbih, bertahmid, bertakdis? Allah menangkis pertanyaan itu, keraguan itu. Sanksinya malaikat itu dengan kata-kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Udahlah, kamu gak usah nanya sesuatu yang kalian tidak tahu, aku lebih tahu. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia melakukan seperti yang disangkakan oleh malaikat, yakni sekali lagi yufsidu fiha, merusak bumi, yasfikud dima, menumpahkan darah. Untuk mencegah, mengantisipasi kemungkinan dua tindakan itu dilakukan manusia, maka Allah melakukan membuat seperangkat yang namanya proses ta'alum, pembelajaran. Lihat ayat 31-nya. Wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Lewat ayat ini Allah ingin membuktikan bahwa manusia tidak seburuk yang disangkakan oleh malaikat. Lewat proses 'allama terbukti Adam bisa menampung, karena Adam memiliki alat yang disebut akal. Akal itulah yang diisi oleh Allah ilmu-ilmu. Lalu Adam diperintahkan oleh Allah, coba ajarkan dia ke malaikat. Aradhum, ditawarkan kepada malaikat, diajarkan kepada mereka. Apakah terjadi perkembangan ilmu pada diri malaikat?
Malaikat bertanya, menjawab, Subhanak la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu baru kecuali yang dulu sudah Engkau ajarkan kepada kami. Jawaban ini para jamaah menunjukkan bahwa diri malaikat tidak pernah bertambah ilmunya kecuali yang sudah ditanamkan Allah dulu. Sehingga ketika ditanya lagi oleh Allah, ambiuni, coba terangkan nama-nama benda tadi yang sudah diajarkan Adam, mereka tidak bisa menjawab. Maka disinilah jamaah yang dirahmati Allah merasa bahwa Adam itu tinggi derajatnya karena ilmu. Banyak hadis yang kemudian menjelaskan bahwa malaikat itu sangat menyukai ilmu. Karena malaikat menyukai ilmu, maka siapapun yang mencari ilmu sangat disenangi oleh malaikat. Apa buktinya? Ada hadis lain yang mengingatkan. Namanya Zir bin Khubaish datang kepada Sofwan bin Asal, bertanya tentang sesuatu yang belum dia ketahui. Apa kata Sofwan bin Asal? Ma ja'aka bi ya Zir? Ada apa menemui saya? Oh, ibtigha al-ilm. Saya ingin mencari ilmu tentang sesuatu. Lalu dijawablah oleh Sofwan bin Asal mengutip sebuah hadis, innal malaikata tad'u ajnihataha. Masya Allah, wahai Zir, malaikat mengembangkan sayapnya karena engkau mencariku untuk mencari ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke yang tadi. Jadi begitu kuat hubungan antara zoluman jahulan. Maka siapapun yang hari ini enggan mencari ilmu, menambah wawasan, mengokohkan pemahaman, menambah pengetahuan, niscaya dia akan melakukan kezaliman. Setidaknya kezaliman itu tampak dari ucapan, dari tindakan. Sebuah contoh, apa yang kita ucapkan ini harus berbasis ilmu, harus berbasis data. Apa buktinya? Banyak sekali hadis sekaligus pembahasan tentang ini. Saya ambil contoh. Dalam Sahih Bukhari dikatakan atau ada tercantum dalam Sahih Bukhari itu ada bab yang namanya bab al-haya'u fil ilm, sikap malu terhadap ilmu. Imam Mujahid menyebut la yata'allamul ilma, ini penghalang mencari ilmu. Orang tidak akan mau belajar ilmu kalau terdapat pada dirinya dua, tiga dalam hadis yang lain. Yang pertama, mustahyin. Kalau dia pemalu, padahal kita tahu malu itu bagian dari iman. Lantas malu yang seperti apa? Yang disebut malu menjadi penghalang ilmu adalah kalau dia merasa malu untuk mendekati ilmu hanya karena dia belum mampu. Padahal mestinya rasa malu itulah yang dia hilangkan dari dirinya demi meraih sebuah kebenaran. Musa alaihissalam contohnya berhasil membuang rasa malunya karena dia belum tahu tentang sesuatu yang harusnya diketahui untuk mendekati Khidir. Dia buang rasa malu, dia buang egoismenya sehingga mampu dan mau belajar kepada Khidir. Yang kedua, penghalang belajar ilmu adalah mustakbirun, takabur. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang tadi sudah disebutkan di awal, Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa ada 3 penghuni neraka yang sering disebutkan dalam banyak hadis. Mungkin ini baru 3 selain banyak hal yang lain. Yang pertama adalah al-utul, keras kepala. Yang kedua adalah al-jawaz. Al-jawaz itu sama dengan orang yang bakhil atau kikir. Dan yang ketiga adalah mustakbir. Saya kira kita semua sangat familiar dengan istilah sombong. Tetapi sayangnya sombong itu yang lebih dikenal dengan nama takabur. Istikbar mungkin jarang, induknya kibir. Maka kata Rasulullah SAW, siapapun di antara kita yang mustakbir, yang salah satu bentuknya adalah enggan mendekati ilmu, apalagi maaf, akan bergabung menjadi satu dengan mutakabir. Kalau kita masuk ke dalam semua majelis ilmu,
tiba-tiba melihat orang-orang yang ada di dalamnya, sambil muncul dalam benak kita, oh, dengan orang-orang yang kayak ginian. Hati-hati, berkumpul dalam diri orang itu dua sifat kibir, indikator kibir. Satu, mutakabir, memandang orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mustakbir, menolak ajakan untuk meraih ilmu. Kalau itu ada, nauzubillah, kita boleh jadi gagal masuk surga karena ada dua karakter yang berkumpul menjadi satu. Takabur, merendahkan pihak lain meskipun tidak diucapkan. Yang kedua, istikbar, menolak ajakan orang. Memang tidak sedikit dari kita yang berdalil, saya juga ngaji di tempat lain. Iya, betul. Tetapi kalau hasil ngaji taklim di tempat lain, kemudian di sini sebaliknya bersikap takabur, istikbar, apa bedanya kalau gitu? Mana nilai-nilai yang kita dapatkan dari tempat lain? Sebab banyak kondisi seperti ini yang sering muncul di dalam kehidupan masyarakat. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya pertama adalah Allah menegaskan kezaliman akan kita lakukan entah lewat verbal, lisan, atau non verbal, tindakan, kalau kita masuk kategori jahulan. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi jahulan atau orang-orang yang bodoh yang karenanya selalu serba salah, buang 3 penyakit dalam diri yang bisa menghambat semangat untuk ta'alum, proses pembelajaran. 1, al-haya'u, malu yang tidak pada tempatnya. Jangan kalah oleh Superman yang tidak punya rasa malu meskipun celana dalam di luar. Kita melakukan kebenaran, mengapa mesti malu? Yang kedua, penghambat ilmu itu adalah istikbar tadi, ya, menghalangi, atau mutakabir, kibir disingkatnya. Dan yang ketiga, penghalang proses belajar adalah malas. Tiga-tiganya kalau melekat dalam diri seseorang, dia akan menjadi bagian dari orang-orang munafik. Naudzubillah. Kenapa? Dalam surat An-Nur ayat 65, silakan lihat nanti. Rasulullah SAW terbiasa taklim pada subuh, tapi orang-orang munafik nanti mundur, bersembunyi di balik punggung orang lain, lalu hilang entah kemana. Padahal dia tahu ada taklim di situ. Hati-hati, kita menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Sahih Bukhari ada pernyataan dari Abu Dzar Al-Ghifari yang sangat tegas terkait dengan ilmu. Ketika beliau diajak untuk berhenti taklim, apa katanya? Saya lebih baik ditebas dengan pedang sehingga putus leher daripada harus berhenti taklim. Bayangkan, Masya Allah. Saking yakinnya Abu Dzar terhadap doa malaikat tadi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa atubu ilaih, itu menggambarkan betapa semangatnya seumur atau sepanjang nafas di kandung badan, aku tidak akan berhenti mencari ilmu. Nabi Musa alaihissalam pun sama, akan aku cari orang itu, aku belajar padanya entah sampai kapanpun, selama belum ketemu aku akan terus kejar. Itu artinya taklim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Banyak ayat yang menjamin yafsahillahu lakum, Allah akan memberimu kelapangan hidup kalau kita tafassahu fil majalis. Jadi saya ajak, saya himbau, di masjid ini banyak aktivitas taklim. Hadirilah, buang 3 penyakit tadi, satu pun tidak boleh ada. Al-haya'u, malu yang tidak pada tempatnya.
Al-kibru, sombong, baik kibir, baik takabur maupun istikbar, dan al-aba, rasa malas. Ingat, rasa malas hanya dimiliki oleh orang-orang munafik. Lihat An-Nisa 71, 72, 73, gambaran orang-orang munafik karena dikuasai hatinya oleh rasa malas. Kita sudah berpuluh tahun Jumatan. Sayang kalau tidak ada progres kemajuan keilmuan, pemikiran atau amalia. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi lahu wajhikal karim wa li azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana warhamna wa li walidaina wa li azwajina wa li dzurriyyatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Stawu sufufakum, uruskan rapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Allahu akbar.